Hujan merupakan berkah bagi makhluk hidup di bumi. Setiap tetes air yang membasahi tanah bisa memberikan sejuta manfaat. Saat hujan juga menjadi saat terbaik bagi kita untuk memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Sayangnya, ulah manusia yang membuat cuaca tak menentu, terkadang menjadikan hujan dan angin sebagai pembawa bencana jika tidak diwaspadai. Dalam beberapa kasus, dunia mencatat musim hujan yang berkepanjangan menimbulkan beberapa tragedi hingga memakan korban jiwa. Tragedi ini tak hanya terjadi di luar negeri saja. Negeri kita tercinta ini juga pernah mengalaminya. Seperti peristiwa robohnya gerbang tol Cikunir Minggu 14 Februari 2016 kemarin. Selain itu, beberapa tragedi juga pernah terjadi. Berikut 7 tragedi saat hujan di Indonesia. Sebuah tragedi baru saja terjadi minggu kemarin 14 Februari 2016. Gerbang tol Cikunir 2 yang mengarah ke tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR roboh. Kanopi ambruk sekitar pukul 14:20 waktu Indonesia bagian barat ini menyebabkan 14 gardu tol ditutup. Hujan deras dan angin kencang menjadi penyebab robohnya gerbang tol. Arus lalu lintas dialihkan ke Halim Perdana Kusuma. Akibat pengalihan arus, kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek mengarah ke Jakarta pun tak terhindarkan. Kepadatan kendaraan mengular. Pihak Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta langsung mendatangkan alat berat untuk mengangkat atap yang roboh. Musim hujan membuat warga waspada dengan demam berdarah. Beberapa daerah di Indonesia terkena kasus demam berdarah. Di Pekanbaru, sudah 3 penderita demam berdarah dengue atau DBD meninggal dunia tahun ini. Tercatat, sudah 138 orang terserang DBD sejak awal 2016. Disebut sebagai siklus 5 tahunan, DBD di Pekanbaru pada 2011 pernah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dinas Kesehatan juga mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang mencegah korban DBD lebih banyak lagi. Mereka melakukan penyuluhan dan fogging di daerah yang dinilai rawan DBD. Namun terkadang warga masih belum peka terhadap kebersihan lingkungan yang membuat nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan cepat. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki kontur alam yang cukup terjal. Jalan penghubung desa atau kelurahan yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dilalui dengan jalan yang datar. Banyak jembatan dibangun agar tercipta sebuah transportasi yang efektif dan efisien. Jembatan ini pun menjadi komponen penting bagi kegiatan desa. Saat hujan, beberapa daerah yang dihubungkan dengan sebuah jembatan selalu was-was. Pasalnya, hujan dan angin deras bisa menyebabkan jembatan rusak dan melumpuhkan kegiatan perekonomian. Seperti yang terjadi di jembatan Sungai Besi yang menjadi penghubung 3 kelurahan di Purwokerto. Jembatan ini nyaris separuhnya hilang karena tidak kuat menahan terjang arus air sungai yang meluap akibat hujan deras yang terus mengguyur. Tidak ada korban jiwa pada tragedi jembatan ini, namun dipastikan warga mengalami kerugian karena mobilisasi menjadi lumpuh. Untuk bisa melintas dari desa ke desa, mereka harus melalui jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh 2 km. Hujan deras juga sering mengakibatkan tanah longsor. 1 Desember 2015, 3 unit bangunan kantor dan 2 bangunan rumah warga ambrol karena tanah longsor di bantaran Sungai Deli, Medan, Sumatera Utara. Saat kejadian, penghuni dari kedua rumah itu sedang tidak ada di rumah. Namun mereka sudah pasti menderita kerugian karena semua harta benda tidak bisa diselamatkan. Mereka hanya bisa mengais-ngais sisa perabotan dan harta ketika rumah telah runtuh. Diduga tanah di bantaran Sungai Deli terkikis air sungai yang deras karena hujan dan menghantam tanah. Pemilik rumah hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah untuk mengganti bangunan rumah yang porak-poranda tersebut.
hati-hati dengan papan reklame ketika hujan deras yang disertai angin kencang. Meskipun papan reklame tersebut terlihat kokoh, angin dan hujan bisa juga merobohkan papan reklame ini. Di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah papan reklame menimpa dua mobil yang penuh penumpang. Papan setinggi 10 meter ini langsung mengenai mobil dan membuat penumpang panik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Di antara penumpang mobil, ada seorang wanita dan anak balita yang sempat terjebak di dalam mobil. Seorang wanita lagi langsung pingsan mendengar dentuman dan merasakan hantaman papan reklame tersebut. Polisi segera mengevakuasi papan reklame dan mobil yang tertimpa. Polisi menduga tragedi ini terjadi karena kecerobohan dari pihak pemasang reklame lantaran pondasinya sudah lapuk dan berkarat. Satu orang tewas di Desa Lukasari, Kecamatan Lebong Selatan, Bengkulu, ketika hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut. Korban, Arkon bin Suud, meninggal akibat tertimpa pohon yang tumbang di tengah hujan dan angin kencang itu pada Senin sore 8 Februari 2016. Kejadian naas ini terjadi saat korban yang berjalan kaki hendak mengambil bambu ini melintas persis di bawah pohon yang kemudian tumbang. Jasad korban disemayamkan di rumah duka, sementara warga bergotong royong menyingkirkan batang pohon yang menghalangi jalan. Tidak saja memakan korban jiwa, robohnya pohon juga mengakibatkan jalan lintas Rejang Lebong menuju Lebong macet total. Awal Februari 2016, hujan deras disertai angin puting beliung yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan 7 rumah warga rusak parah. Dalam tragedi ini, satu warga tewas tertimpa pohon tumbang, sementara 2 orang lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan atap. Korban tewas, Waryono, 40 tahun, tertimpa pohon saat sedang mengendarai sepeda motor di Desa Kulu, Kecamatan Karanganyar. Sementara di Desa Belacana, Kecamatan Siwalan, 7 rumah rusak akibat sapuan angin puting beliung. Bencana yang terjadi dini hari itu juga melukai 1 orang lantaran tertimpa reruntuhan atap rumah. Saksi mata menuturkan, musibah ini terjadi saat hujan disertai angin kencang. Tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa tubuh korban yang saat itu sedang melintas. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa 25 Januari 2016, menyebabkan 25 rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Selain melanda wilayah Sleman, angin kencang yang terjadi wilayah Bantul merenggut nyawa seorang kakek. Rumah ditempati sepasang suami istri yang sudah lanjut usia, Pariman alias Adi Utomo 90 tahun dan Juminem 80 tahun di Dusun Geblak, Desa Kaligawe, Kecamatan Bantul, ambruk diterjang angin. Naas, sang kakek meninggal setelah mengalami luka parah pada bagian organ dalam karena tertimpa reruntuhan, sementara sang istri mengalami luka parah. Saat kejadian, hujan deras disertai angin kencang tengah melanda Dusun Geblak. Diduga rumah semi permanen yang ditempati pasangan ini tak cukup kuat menahan terpaan angin dan akhirnya ambruk. Hujan deras membuat kondisi jalan menjadi licin. Jika sudah begini, pengemudi harus lebih berhati-hati di musim hujan karena risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi. Seperti yang dialami oleh sebuah truk bermuatan koral di kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Menurut saksi mata, truk bermuatan batu koral ini sebelumnya melaju cukup kencang dari arah timur Jalan Pramuka. Ketika melihat di depannya ada sebuah minibus yang tengah melintas persimpangan jalan, supir truk langsung membanting setir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun karena hujan deras menyebabkan jalanan licin, sopir truk menjadi hilang kendali. Truk naas ini keluar dari badan jalan dan menabrak sebuah warung yang juga menjadi tempat tinggal pemilik warung. Akibatnya, warung yang dibangun dengan kayu ini rusak parah karena hantaman truk. Sebagian badan truk masuk ke dalam warung dan merusak bangunan rumahnya. Seorang anak berusia 4,5 tahun yang saat itu tengah berada di dalam rumah sempat tertimpa televisi. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik warung mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Para warga pun berdatangan untuk membantu mengevakuasi truk dan muatannya itu dari dalam warung yang hancur.
itulah 7 tragedi satu jam di Indonesia. Semoga tayangan ini membuat kita lebih waspada di setiap tempat.